Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel saya Sitawa Sidingin dengan keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, di pagi hari ini kita berbincang masalah melihat ciri-ciri anak bayi ada gangguan. Maksudnya gangguan apa dia dalam keadaan badannya gatal-gatal atau dia sakit perut ya. Yang sering yang dua ini terjadi tapi si ibu tidak tahu. Kadang si anak tadi mungkin digigit semut atau gimana ya, si ibu tidak tahu. Akhirnya dia menangis, si ibu ngambil dan menyusui, habis itu dia masih nangis. Nah, itulah yang sering terjadi kalau kita tidak mengetahui bagaimana tanda-tanda anak tadi ada gangguan ya. Saudara-saudara, para ibu-ibu ya, tolong channel saya di like, subscribe, dan share sama teman. Kalau mana tahu ya teman-teman ada yang ingin mengetahui juga hal seperti ini. Saudara-saudara, cara mengetahui si anak kita ada gangguan ya gini. Kalau air ludahnya ditiup-tiupin keluar ya, tiup-tiupin air ludahnya keluar, kadang-kadang air ludah itu menggelembung-gelembung ya. Dia nggak nangis, dia biasa-biasa saja, air ludahnya menggelembung-gelembung. Itu berarti si anak tadi mengalami badannya dalam keadaan gatal-gatal ya. Kepala atau apa, atau punggung, atau tangan. Ya kita berusaha ngambil si anak tadi, kita cari. Kalau ada misalnya bekas gigitan semut, atau nyamuk, atau apa, itu kita kasih salaf. Ya, atau kita garut gitu ya. Supaya si anak tadi tidak merasakan gatal seperti tadi. Karena bayi ini kan nggak bisa ngasih tahu apa dia gatal-gatal atau sakit. Terus berikutnya anak tadi menangis ya, menangis. Malah kadang-kadang tangisan dia itu hampir tidak bisa kita hentikan. Walaupun si ibu menyusukan si anak tadi, nanti dia nangis lagi. Kakinya digaruk-garukkan sama kaki, ini kaki satu, ini kaki dua, digini-giniin, nah gini kakinya. Terus begitu terus. Dia masih nangis, kakinya diginiin terus, digosok-gosokin terus begitu. Nah, itu tanda si anak sakit perut. Berarti anak kita mengalami sakit perut. Sakit perutnya entah penyebab apa, kita nggak tahu ya. Mungkin karena si ibu makan yang asam-asam misalnya. Atau terlalu banyak ibu tadi makan durian atau apa. Jadi anak kita mendapatkan gangguan perut, sakit perut. Terus kalau seandainya, ya kalau gatal mudah aja obatnya ya, itu digarut atau dikasih salaf. Tapi kalau anak kita sakit perut seperti tadi, itu suatu penyakit ya, itu jangan biarkan. Kita bisa mengasih obat, kita ambil bawang merah, ditumbuk secukupnya ya, ditumbuk halus-halus. Bawang merah tadi kita campur dengan minyak kayu putih.
Nah, kita campur minyak kayu putih sekian tetes, ya secukupnya, pokoknya dikira-kirakan saja. Dioleskan ke perut si anak tadi. Dioleskan ke punggung, ke perut, ke ubun-ubun ya, ubun-ubun. Terus ke telapak kaki. Nah, sambil menggosok pelan-pelan, ya kita dului dengan mendoa kepada Allah, dengan bismillah ya. Kita mohon kesembuhan anak kita. Mudah-mudahan ibu-ibu ya mengerti yang kita bicarakan ini. Akhir kata dari video kita ini, kita harus memperhatikan ciri-ciri atau tanda-tanda anak kita ada gangguan. Kalau tangannya digarut-garutkan atau digosok-gosokkan sama bayi tadi, berarti bayi kita ada gangguan di dalam telinga, di dalam kuping, gatalnya di dalam kuping. Misalnya ada yang masuk gitu ya, semut atau apa. Nanti lama-lama dia nangis itu, tangannya begini nangis. Kita periksalah di telinganya bagian mana yang ada masalah atau di daun telinganya atau di mana gitu ya. Terus satu lagi, apabila matanya keluar tai ya, sebelah atau keduanya, kita mulai dari sebelah. Kalau tai matanya keluar sebelah, berarti anak tadi merasakan sakit bagian kakinya, lututnya atau apa ya, atau pergelangan kaki, dia merasakan sakit, mungkin sewaktu dia merangkak atau gimana ya, itu kesandung. Nah, itu matanya mengeluarkan tai sebelah. Itu segera kita pijat pakai minyak kayu putih atau minyak kelapa ya, supaya sembuh lagi, atau kita bawa ke orang pintar ya yang bisa mijat anak. Tapi kalau tai matanya kedua-duanya keluar, itu berarti anak tadi ada mengalami sakit di bagian pinggang atau punggung. Ini sering terjadi karena anak kita tadi banyak yang menggendong ya, banyak yang bawa, banyak menggendong. Kadang-kadang yang menggendong itu belum tahu bagaimana cara menggendong si bayi. Nah, itu berarti dia sakit punggung atau pinggangnya yang sakit. Kita harus segera mengobat. Ya, kalau secara kampung kita bawa ke dukun anak untuk dipijat ya, untuk diurut. Dan pun sakit bagian pinggang atau punggung ini biasanya mengurangi keselera makan anak. Dan pun pertumbuhannya akan mengganggu lah untuk pertumbuhan kepintaran si anak tadi. Dan ada ciri lain ya, yang ciri lainnya anak ini sering memutar-mutar kepala sambil tidur gitu, memutar kepalanya. Kita sering beranggapan ini si anak kita ini melakukan gerakan lucu gitu ya. Tapi itu bukan gerakan lucu. Si anak kalau mutar-mutarkan kepala di bantal atau di tikar ya, di mata di mana kita tidurkan, dia mutar-mutarkan kepala gini-gini terus seolah-olah kepalanya belakang ini gatal-gatal ya. Tapi itu bukan kepalanya yang gatal-gatal. Berarti dia itu merasakan tidak enak air susu si ibu ya. Mungkin si ibu salah makan. Nah, apanya kan kita bisa koreksi. Kita makan apa tadi kebanyakan. Nah, itu berarti si anak ini merasa menyusu itu nggak puas, nggak enak. Bukan nggak kenyang ya, tapi dia merasa nggak enak. Nah, itulah ciri-ciri
anak-anak ada gangguan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.